Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kembali lagi di channel Nuansa Pelagic, di mana di video kali ini mungkin kita akan sedikit berbagi cerita dari beberapa orang ya. Karena dari rekan-rekan semua gitu meminta untuk dijadikan motivasi ya kan dari cerita-cerita lain gitu. Dan alhamdulillah gitu dapat dukungan juga dari beberapa rekan-rekan semua supaya upload lagi tentang masalah cerita-cerita sholawat ya, karena memang yang saya ceritakan itu kisah nyata ya, bukan kisah-kisah fiktif. Karena dari beberapa orang itu ada sedikit fiktif ya kan. Nah, sekarang kalian juga pasti pernah nonton kan video-video saya sebelumnya, di mana ya memang saya sendiri yang merasakan ya kan. Nah, sekarang kita akan sedikit berbagi kisah ya kan dari beberapa artikel yang saya baca ya kan. Nah, mungkin bisa jadikan motivasi untuk teman-teman semua ya kan, supaya bisa selalu mendawamkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW ya kan. Nah, sekarang kita akan sedikit ngobrol, sedikit cerita tentang keajaiban-keajaiban sholawatnya. Kita cekidot. Nah, yang pertama itu dari keluarga bahagia ya. Ya mungkin saya ngambil referensi dari artikel ya, karena memang dia artikelnya itu sebutnya fakta gitu, bukan fiktif. Nah, dia katanya dia bercerita kalau keajaibannya itu dirasakannya itu pada waktu SMA kelas 11 ya. Nah, dia itu pertama bilangnya gini, saya itu sangat menyukai karya-karya buku yang ditulis oleh Wirda Mansur, yaitu putri dari Ustadz Yusuf Mansur ya. Dia itu mengenal Wirda Mansur itu dari Instagram, dan dia juga sering follow, sering feed cerita story semua dia bagikan ya kan, karena memang saking menyukainya ya. Nah, terutama yang paling saya ingat adalah sholawat katanya, kata si narasumber. Sehingga saya memutuskan untuk membuktikan kebenarannya. Waktu kelas 11 katanya, saya kurang tahu di mana bisa beli buku Wirda Mansur, mulai dari buku 1 sampai ke 5. Itu pun saya juga belum punya uang, bilangnya seperti itu ya. Nah, karena ada sesuatu yang pengen banget katanya, saya pending dulu gitu. Jadi ada kebutuhan yang lebih mendesak lah gitu, dipending dulu, pengen ke buku Wirda Mansurnya. Entah kenapa setiap saya ingin menghabiskan uang yang diberi orang tua untuk hal foya-foya, saya selalu ingat keringat, tenaga, dan usaha mereka dalam mencari rezeki. Saya pun tak kuasa untuk mempergunakannya, karena uang dari bekal lah, ibaratnya uang sekolah ya kan. Hal-hal yang menurut sesuatu yang bukan untuk mendesak ya kan. Jadi si narasumber ini dia nggak mau gitu kalau misalkan dia duit sekolah itu, duit bekal sekolah itu dipakai untuk poya-poya dia gitu. Biasanya anak-anak sekolah kan gitu ya kan, nggak inget di mana orang tuanya itu nyari uang tuh seperti apa ya kan, nggak mau gitu. Tapi ini, nah di sini ya kan katanya, kata si narasumber, lalu saya teringat pesan dari Wirda Mansur untuk bersolat jika ingin sesuatu, tapi ada juga harus ada ikhtiar gitu. Dari situ ya, waktu itu saya nggak tahu kenapa pengen banget baca semua buku dari Wirda Mansur, pengen banget katanya. Tapi saya mikir caranya gimana coba. Ya udah, saya sholawatin cover buku dari Wirda Mansur. Nah, satu persatu dia lihat ya, semuanya dari IG tuh kan, ada tuh cover buku-buku Wirda Mansur ya kan.
di situ berselang beberapa hari setelah saya mensolawati foto cover dari buku Wirda Mansur, ada teman saya yang waktu itu beda kelas dan saya masuk ke kelasnya karena ada urusan. Saya melewati teman saya yang saat itu baca buku. Saya ngiranya dia baca novel. Jadi saya tidak menghampiri. Namun saat saya mau keluar, saya kembali melewati teman saya yang sedang masih baca buku tadi kan. Dan entah kebetulan dia pun menutup bukunya dan terpampanglah cover buku Wirda Mansur. Nah waktu itu ya si narasumber itu nggak bisa ngomong gitu. Wah, ibaratnya ini buku Wirda Mansur gitu, ibaratnya yang saya pengen gitu. Seneng parah gitu. Nah di situ ya apa namanya lihatnya juga, lihat cover bukunya juga udah seneng banget gitu si narasumber ini dia. Lalu karena saya itu orangnya kalau udah suka sama sesuatu pasti suka kepo gitu dan bercerita banyak tentang hal yang saya sukai. Saya pun entah ada dorongan dari mana saya cerita ke teman saya kalau saya ngefans sama Wirda Mansur. Nah dia juga nggak menduga gitu akan meresponnya, dia merespon positif cerita saya katanya gitu. Lalu kami pun bercerita banyak tentang hal yang berkaitan dengan Wirda Mansur. Jadi ngobrol bareng itu. Awalnya saya ingin langsung pulang ke kelas gitu, soalnya kan bel udah masuk. Tapi saat saya mau berjalan keluar gitu, teman saya memanggil. Nah si yang baca buku ini manggil katanya dan meminjami semua buku karya Wirda Mansur. Masya Allah ya kan. Jadi nggak kebeli, tapi dikasih pinjem dari temannya ini loh, gitu, teman beda kelas ini gitu. Jadi Allah itu ngedatengin sesuatu ya mungkin kita nggak bisa kembali, tapi dari orang lain kita bisa meminjam gitu. Dalam artian kita nggak punya duit, tapi bisa membaca karya-karya Wirda Mansur gitu. Nah kita gitu sebenarnya harus yakin ya kan akan keajaiban sholat sendiri, karena kalau ketika kita tidak yakin itu susah ya kan. Susah dalam artian bukan berarti ini apa namanya nggak dikabul yakin. Yang penting yakin dulu, karena apa, ketika kita berdoa kepada Allah ya kan, Allah itu malu ketika nggak mengabulkan kepada hambanya, sangat malu gitu. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Jadi kisah dari narasumber sendiri ya, jadi sesuatu yang dia pengen itu meskipun dia nggak punya duit, tapi Allah datangkan dari temannya gitu. Jadi pada intinya kita harus yakin doa-doa akan dikabul sama Allah ya kan. Terus kita juga jangan lupa untuk selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad gitu. Karena dengan bersolawat kepada beliau kita akan mendapatkan syafaat ya dari Rasulullah SAW. Nah karena berhubung ini udah asar ya kan, jadi sholat dulu ya kan. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Insya Allah saya akan upload setiap harinya, dimana kisah-kisah dari yang lain saya akan ceritakan ya, untuk memotivasi kita semua ya, termasuk saya ya kan. Nah dari saya sendiri sekian dan cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.